Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Saudaraku dimanapun Anda berada, kali ini ada kisah menarik tentang Ashabul Ukhdud yang diceritakan dalam surat Al-Buruj ayat pertama sampai ayat yang ke-9. Di Yaman, daerah Najran, ada seorang raja yang memiliki seorang penyihir yang sudah tua dan harus mencari generasi selanjutnya. Maka raja memilih satu pemuda yang patut untuk menggantikan penyihirnya. Setiap hari pemuda ini berangkat ke rumah penyihir. Namun di tengah jalan dia bertemu dengan seorang rahib yang mengajarkan dia untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Singkat cerita, suatu hari pemuda ini melihat seekor hewan yang besar dan sangat buas di tengah jalan. Maka anak muda itu mengatakan, "Al-yawma a'lamu as-sahiru afdal ar-rahib." Hari ini saya akan mengetahui mana yang lebih afdal, mana yang lebih baik, penyihir itu atau rahib itu. Maka dia mengambil batu, dia mengatakan, "Allahumma in kana, ya Allah, jika amra rahib, perkara rahib, ahabbu ilaik, lebih engkau cintai dari seorang penyihir itu, maka bunuhlah hewan buas itu." Dilemparkan batu itu, matilah hewan buas itu. Anak muda ini mendatangi rahib tadi, menceritakan apa yang dialaminya. Kemudian rahib itu mengatakan, "Hari ini wahai anak muda, engkau telah dimuliakan. Maka suatu hari engkau akan mendapatkan cobaan." Hari-hari berlalu, anak muda ini bisa menyembuhkan orang yang kena sakit buta matanya, orang yang kena penyakit kulit, macam-macam penyakit bisa dia sembuhkan. Sampai terdengar di telinga sahabat raja. Nah, sahabat raja ini mencari pemuda itu. Ketika ketemu, dia bawakan harta yang begitu banyak sambil mengatakan, "Jika engkau mampu menyembuhkan atau membuat aku bisa melihat, maka harta ini buat kamu semuanya." Anak muda ini mengatakan, "Saya tidak bisa menyembuhkan. Yang bisa menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kamu mau beriman kepada Allah, saya akan berdoa kepada Allah untuk kesembuhanmu." Sembuh sahabat raja ini. Mendatangi raja. Raja menanyakan, "Apa atau siapa yang telah menyembuhkanmu?" Sahabat raja ini mengatakan, "Tuhanmu dan Tuhanku yang telah menyembuhkanku." Marah raja ini dan dia menyuruh sahabatnya tadi menyebutkan siapa yang mengajarinya. Datanglah pemuda tersebut. Ditanya lagi pemuda itu, "Siapa yang mengajarimu?" Dia menyebutkan rahib. Dipanggillah rahib tadi. Setelah 3 orang ini berkumpul semuanya, diminta 3 orang itu untuk kembali kepada ajarannya yang lama. Namun 3 orang itu menolak semuanya. Akhirnya rahib dibunuh oleh raja. Dengan apa? Dibelah kepalanya pakai pakai gergaji. Temannya sahabat raja juga digergaji kepalanya. Anak muda ini mendapatkan hukuman yang berbeda. Dia dibawa ke sebuah bukit yang tinggi. Tapi anak muda ini berdoa kepada Allah. Kemudian Allah menggoncangkan itu bukit, menjatuhkan semua bala tentara raja. Anak muda ini kembali kepada raja. Raja belum berhenti sampai di situ. Dia suruh lagi anak buahnya yang lain, bawa anak muda ini ke tengah laut, tenggelamkan dia. Sampai di tengah laut, anak muda ini berdoa kepada Allah. Kemudian kapal yang ditumpanginya tenggelam. Semua pengawal raja mati kecuali anak muda ini. Anak muda ini bukan yang melarikan diri. Dia mendatangi raja lagi itu. "Wahai raja, engkau tidak akan bisa membunuhku kecuali dengan satu syarat.
Apa syaratnya? Kata raja, kumpulkan semua rakyatmu di tempat yang luas. Maka saliblah aku di situ dan panahlah aku sambil mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Maka dikumpulkanlah orang semuanya di situ, masyarakatnya dikumpulkan semuanya. Anak muda itu disalib sesuai janjinya. Ketika raja hendak memanah, dia mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Riwayat mengatakan kena kepalanya anak muda itu, kemudian meninggal. Sontak masyarakat yang di situ mengucapkan faqalan nas amanna birabbil gulam. Kami telah beriman kepada Tuhan pemuda itu. Raja yang mendengar itu marah. Dia menyuruh anak buahnya untuk membuat ukhdud, itu parit. Parit yang begitu besar, yang di dalamnya dinyalakan api yang berkobar. Siapa di antara mereka yang tidak mau kembali ke ajaran yang lama, dilemparkan satu persatu. Sampailah seorang ibu, dia menggendong bayinya, berhenti di pinggir parit. Ada keraguan di hatinya, tidak mau lompat, takut karena dia membawa bayinya yang masih lucu, yang tidak punya dosa, harus dibakar hidup-hidup bersama dirinya. Timbul keraguan di hatinya, tapi Allah mendatangkan mukjizat. Anak ini bisa ngomong, ya ummah, wahai ibuku, isbiri, sabarlah engkau, fa innaki 'alal haqq, sesungguhnya engkau berada di atas kebenaran. Maka lompatlah ibu dan anaknya ini. Saudara-saudaraku seiman dan seakidah, kisah ini terjadi dan diceritakan dalam surat Al-Buruj ayat 1-9. Ini fenomena yang terjadi sekarang. Banyak saudara kita di belahan dunia ini disiksa, dibunuh hanya karena apa? Hanya karena mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dari kisah ini silahkan ambil hikmahnya, kemudian ditulis pada tugasnya, dikirimkan kepada guru mapelnya masing-masing. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.